Oke, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang orang berkaitan dengan pembagian orang. Ya, orang di dalam hukum itu dibagi juga di dalam dua jenis. Yang pertama adalah orang naturleh, ya, atau orang secara biologis kita ini satu persatu atau individu. Ya, nah kemudian yang kedua adalah orang dalam pengertian badan hukum atau personreh. Personreh, ya, atau badan hukum, ya. Nah, di dalam hukum perdata dan hukum pidana, konsep ini sama saja digunakan, bahwa ada orang dalam bentuk personreh yang menjalankan adalah orang yang cakap hukum, tapi dia melaksanakan tugas atau mewakili badan hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sebagaimana orang biasa lakukan. Ya, maka itu di dalam hukum perdata seringkali disebutkan bahwa personreh, ya, bahwa personreh adalah dipersamakan. Kedudukan personreh itu dipersamakan dengan orang sebagai orang dengan status subjek hukum. Nah, ini penting pemahaman konsep mendasar tentang orang sebagai badan hukum, ya, apabila berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Misalnya sebuah perusahaan bisakah melakukan pidana? Bisa. Bisakah sebuah perusahaan sebagai personreh dia bisa melakukan hubungan hukum perdata, misalnya pinjam meminjam uang ke bank, kemudian mengajukan proposal untuk meningkatkan investasinya, misalnya begitu. Dia sebagai personreh, sebagai badan hukum, dia dapat melakukan apa saja yang biasa dilakukan orang sebagai subjek hukum. Maka istilah dipersamakan dengan orang atau sebagai subjek hukum seringkali dijadikan dasar untuk menentukan apakah dia dapat bertanggung jawab atau tidak melalui pengurusnya. Ya, personreh atau badan hukum diperlakukan sebagai subjek hukum dengan perantara pengurus. Ya. Nah, contoh dari personreh, kalau tadi naturleh sudah jelas semuanya 17 tahun plus, kemudian sehat jiwanya. Nah, kalau personreh, maka dia harus melalui tahap-tahap tertentu sehingga kemudian dia menjadi personreh, ya. Yang pertama contohnya misalnya PT, koperasi, ini yang udah pasti harus dalam bentuk badan hukum. Sedangkan ada lagi CV, firma, itu tergantung pengurusnya apakah mau menjadikan badan hukum atau tidak, supaya dia dapat melakukan hubungan hukum yang dipersamakan dengan orang. Artinya dipersamakan, apapun yang dilakukan oleh si personreh itu adalah sah adanya atau legal melalui pengurusnya. Ya, apapun dia bisa seperti orang lain. Misalnya dia punya kalau kita sebagai manusia atau sebagai naturleh misalnya, ya, memiliki akta kelahiran, maka sebuah PT, koperasi itu memiliki akta pendirian. Dia hidup melakukan kegiatan-kegiatan usaha sama halnya seperti manusia mencari nafkah. Kemudian melakukan hubungan hukum, misalnya sewa menyewa, pinjam meminjam, jual beli dan lain sebagainya. Begitu juga dengan PT, dia bisa melakukan dengan personreh lain atau naturleh secara perseorangan, ya. Kemudian dia bisa kawin dalam bentuk merger, konsolidasi misalnya. Itu adalah perkawinan dua perusahaan misalnya itu. Punya anak perusahaan, dan bahkan sebuah perseroan atau sebuah badan hukum itu bisa sakit karena mismanagement dalam bidang keuangannya. Kemudian nanti dia bisa mati dengan akta kematiannya seperti manusia secara naturleh, namanya pailitisasi. Nanti belajar itu secara lebih mendalam dan detail pada hukum perdata, bagaimana cara pailitisasi sebuah perseroan. Nah, ini tentang orang. Kemudian berikutnya, orang tidak ada artinya di dalam hukum apabila dia tidak diberikan kuasa, hak dan kewajiban terhadap benda. Ya. Maka bahasan berikutnya adalah benda. Ya. Benda terdiri dari benda berwujud dan benda tidak berwujud.
untuk bisa mengukur apakah sebuah benda walaupun tidak terlihat itu disebut benda, ukurannya adalah uang. Ya, karena ukurannya uang, maka benda itu sebagai bagian dari harta kekayaan. Kalau dia ada jadi harta kekayaan, maka ya, ada dampak hukumnya, yaitu bisa diperjualbelikan, bisa dijadikan jaminan utang, bisa disewa menyewa, ya. Sebagai apa? Sebagai objek dari hubungan hukum. Hubungan hukum siapa? Subjek hukum yang tadi kita bahas. Ya. Di dalam hukum perdata yang berasas materialistis, maka hubungan orang dengan orang itu selalu harus memiliki objek, yaitu benda. Benda itu harus dapat dihitung dengan mata uang. Ya, mata uangnya itu mesti ditetapkan, bukan yen loh ya, yen ono duite, bukan mata uang yen, tapi mata uang rupiah, dolar, dan apapun yang dilegalkan di dalam hubungan-hubungan hukum. Oke? Nah, berwujud tidak berwujud kita bagi lagi di dalam bentuk bergerak dan tidak bergerak. Ini juga begitu, ya, bergerak tidak bergerak. Nah, bagaimana kategorinya itu berwujud atau tidak berwujud? Berwujud itu dapat dilihat dan diraba oleh panca indera. Nah, kalau tidak berwujud bukan berarti tidak terlihat, bukan berarti tidak terlihat oleh panca indera, tidak, sebaliknya artinya. Tetapi benda secara material berbeda dengan value-nya, bobotnya, nilainya. Berbeda dengan nilainya. Ya, maka saya sering memberikan pemahaman tentang price dan value. Ya, ada harganya, ada bobotnya. Ya, antara harga dengan bobotnya tidak sama, itu dikatakan sebagai benda tidak berwujud. Misalnya ijazah, ya, ijazah saya misalnya, saya punya ijazah. Kalau dilihat dari bendanya itu tidak ada secara materi atau dari bahannya, itu nggak terlalu penting karena hanya berupa selembar kertas. Apa yang menjadi ijazah itu surat berharga atau yang penting bagi saya? Itu adalah hak yang ditulis di dalam surat itu. Hak-hak apa saja gitu. Atau misalnya kalau contoh lain sertifikat tanah gitu. Kenapa sih sertifikat tanah itu menjadi sangat berharga? Gitu ya. Karena isi yang ada di dalamnya. Bukan karena kertasnya. Kalau kertasnya tidak terlalu berharga, orang cuma selembar kertas ya jauh lebih murah dibandingkan dengan misalnya 1 kilo kertas koran misalnya begitu. Tapi yang menjadi penting adalah, menjadi berharga adalah apa yang ditulis di dalam selembar kertas itu. Ya, ini pengertian tentang benda tidak berwujud. Kemudian ada benda berwujud bergerak. Ya, ini artinya bahwa benda itu, ini bukan dalam pengertian IPA, tapi dalam pengertian yuridis ya. Benda berwujud bergerak. Ya, poinnya atau kata kuncinya ya, benda berwujud bergerak itu adalah bendanya mengikuti subjek hukum, objek mengikuti subjek. Ya, kalau benda tidak bergerak kita balik, subjek mengikuti objek. Misalnya kalau benda berwujud bergerak, contohnya misalnya motor, sepeda motor, emas, perak, dan lain sebagainya, semua barang yang bisa dihitung dengan uang. Kalau kita beli sepeda motor, bukan kita ngikutin motornya yang kita bawa pulang. Berarti bendanya atau objeknya mengikuti kita sebagai pemilik. Oke, nah sekarang kalau benda berwujud tidak bergerak, subjek yang mengikuti objek. Contohnya adalah rumah dan tanah.
Ya, kalau saya beli tanah ya saya mengikuti tanahnya. Kalau saya beli rumah ya saya masuk ke rumah itu, saya tinggal di situ. Atau setidaknya selalu menjaga hubungan hukum dalam bentuk pembayaran PBB. Saya nggak meninggalkan, gitu ya. Tidak meninggalkan kemudian mengabaikan habis beli begitu saja, ya. Tidak. Itu pengertian subjek dan objek. Kemudian sekarang benda tidak bergerak itu di masa kini sudah bertambah dengan adanya rumah susun, apartemen, itu juga bagian dari benda berwujud tidak bergerak. Oke ya. Nah, kemudian benda tidak berwujud. Ya. Benda tidak berwujud ini adalah benda yang secara material itu berbeda dengan nilainya. Nah, sekarang kalau yang bergerak, karena konsepnya sama, tetap objeknya mengikuti subjek. Ya, benda itulah yang mengikuti dia walaupun tidak berwujud. Ya, misalnya adalah paten. Ini di bidang-bidang di bidang eksakta banyak sekali nih, paten, lisensi gitu. Kalau bidang ilmu sosial, ya, kalau bidang ilmu sosial sedikit memang. Tapi kalau di bidang ilmu kedokteran, teknik dan lain sebagainya itu ada paten, lisensi dan lain sebagainya. Nah, mereka harus mengikuti prosedur hukum supaya hasil pikirannya, ya, hasil pikirannya bisa menjadi benda buat dia. Benda artinya adalah uang. Uang adalah harta kekayaan. Harta kekayaan berarti punya efek sebagai objek hubungan dari hubungan hukum antar subjek hukum. Oke ya. Nah, ini efek ke belakangnya. Ada lagi misalnya kalau di bidang ilmu sosial seperti saya, buku misalnya ya. Buku itu adalah bagian dari benda tidak berwujud bergerak, ya, karena saya bisa menjual itu ke penerbit misalnya begitu. Nah, ini yang didapatkan adalah royalti, ya, itu namanya hak kekayaan intelektual. Nah, nanti Anda belajar sendiri itu di dalam hukum bisnis, ya, di dalam hukum bisnis belajar sendiri. Kemudian yang kedua adalah benda tidak berwujud tidak bergerak, artinya dia akan mengikuti kita terus sebagai subjek hukum. Misalnya ijazah begitu ya. Kemudian misalnya surat SK saya misalnya, surat keputusan kementerian apa, kita sebagai pegawai negeri. Maka dengan surat itu saya punya hak-hak tertentu. Hak terhadap gaji pokok pada tiap-tiap bulan gitu, tunjangan-tunjangan dan lain sebagainya. Ya, nanti coba iseng-iseng Anda lihat yang punya orang tua pegawai negeri, lihatlah SKPNS-nya. Nah, itulah yang menjadi bagian dari benda tidak berwujud, tidak bergerak, karena benda itu tidak bisa kita alihkan kepada orang lain. Saya nggak bisa bilang, saya sudah bosan dengan SKPNS saya kasihkan ke anak saya atau tetangga saya, silakan beli. Nggak bisa seperti paten, merek dagang dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Nah, untuk membahas tentang benda tidak berwujud, sebetulnya ada mata kuliah lain nanti, namanya surat berharga, hukum surat berharga. Nanti kalau Anda terus kuliah, tidak putus di tengah, ketemu saya lagi tuh dalam mata kuliah surat berharga. Ya, ini mengenai benda sebagai objek dari hubungan hukum. Oke, sekarang tentang perikatan. Ya, saya sudah jelaskan objeknya, sudah jelaskan subjeknya, sekarang hubungan antar subjek. Ya. Subjek, benda, subjek. Ya. Nah, ini adalah perikatan. Nah, ini ada mata kuliah sendiri nih, hukum perikatan. Ya, ini waktunya berapa menit lagi nih? Nggak ada kabar beritanya. Ya wis. Begini malah